Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang gemuruh ceklang Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, puji syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah kita dapat melangkahkan kaki mengayunkan tangan dengan niat yang ikhlas hadir di rumah Allah ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam. Malam ini jatuh 3 Muharram karena maghrib dan terjadi serah terima. Itu beda tahun Masehi dengan tahun Islam. Kalau Masehi jam 00 nanti, kalau tahun Islam jam 6 masuk waktu maghrib ya. Kemudian selawat beriring salam dan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Muhammad, Bapak Rasulullah kepada Buya Haji Manisnasil Adem. Salawat serta salam tidak kau beri hadirkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pilihan yang berjudul meningkatkan amalan dalam tahun baru Islam 1447 Hijriah 2025. Tahun baru Hijriah ini peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Hijrah ini bukan hanya tentang perpindahan tempat saja, tetapi melambangkan simbol pengorbanan dan perjuangan Nabi dan umat manusia yang layak untuk menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Halo Nana. Halo Nana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Kuranji beserta seluruh Bapak Ibu Lurah sekelurahan sekecamatan Kuranji. Yang kita hormati pengurus kerapatan adat nagari Paus 9, yang kita hormati para ulama
Niniak mamak, Cadiak Pandai, dan seluruh tokoh masyarakat dengan segala kerendahan hati, kok ketek dak tasabui namo, gadang dak taimbau galak. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, anak-anak, para pemuda dan remaja, tentu terkhusus buat pengurus masjid beserta panitia pelaksana peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah yang kita cintai dan kita muliakan. Pada malam hari ini, pertama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Padang, Bapak Fadli Amran. Tadi selesai maghrib beliau menelepon, Buya, beko malam ko Buya ditampek Buya Isrul. Iyo Pak Wali gitu. Buya saya langsung mewakili Ambon. Di dua tugas malam ko Pak, mewakili beliau karena beliau tidak bisa hadir. Mudah-mudahan insyaallah di lain waktu beliau bisa langsung datang kemari. Aminan lah cik. Ya. Karena kita punya pemimpin, punya wali kota yang kita pilih dan dukung bersama-sama, yaitu Bapak Fadli Amran. InsyaAllah tidak salah pilih. Anak muda, visioner, punya sikap yang kokoh untuk menegakkan kebenaran di negeri yang kita cintai, Kota Padang tercinta ini, InsyaAllah. Ya. Yang kedua, sebagai ustadz, tema awak malam kini adalah hijrah menuju rahmatan lil alamin. Hijrah menuju rahmatan lil anak-anak. Apa lah sadio Nadia dalam saku apa? Beko dia gi pertanyaan sianan dapet hadiah. Lah sadion. Tadi kebanggaan Ananda, ya, da'iyah, calon ulama, ustazah. Saya namanya Depit. Kabar anak adik ambo ya. Anak Depit ya. Di mana sekolah ini? Kelas 1. Alhamdulillah ya. Kelas 5 SD. Lampiang lo kalah Buya dia lah. Ya. Jadi anak-anak dengar baik-baik. Nanti habis ceramah dia gi pertanyaan, siapa yang bisa menjawab dia gi hadiah. Judulnya tadi apa judulnya? Hijrah menuju rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuh. Apa arti hijrah? Pindah menuju kebaikan untuk sekalian alam. Ya.
rahmat untuk sekalian alam. Kini banyak orang elok. Orang elok banyak, tapi baru elok untuk dirinya. Itu yang banyak. Orang elok cuma elok baru untuk dirinya. Yang hebat kini, nan hebat, orang merasa elok. Itu nan hebatnya. Ya Pak Ketua, orang nak merasa. Jadi ambo manu-manuangan wajar nagariko angek. Karena banyak orang merasa elok, sehingga orang nyanggap indah elok. Sampai anak membunuh ranggai. 2 hari yang lalu di televisi, seorang anak nyohujami ibu kandungnya 30 tusukan. 30 tusukan. Nyohantan pisau tu ke badan mandinya tu. Ya. Santai saja. Ibunya tak geletak, tak sedikit pun dia merasa kasihan. Hebat itu. Tak ada. Ada seorang pendidik ngadu gambong. Ini bukan di Padang dia dinas. Dinasnya di luar. Tak Padang. Nyokecean kepala sekolahnya zalim. Kepala sekolah waktu sebenarnya zalim Pak. Batu coal. Awak nanya gitu tugas depan. Jadinya kepala sekolah, nya guru, pindahnya gitu tugas. Tuh tanya, bako sampai ndak dia gitu tugas. Ya itulah Pak, nak tahu salah wadah je kan? Cok kanak-kanak salah. Tunya jawe. Iyo ada salah wak Pak. Atau awak guru kelas. Awak guru kelas, lalu ketika orang ke penerima rapor wak sakit, tua tinggal saya rapor ko jo kawan wak titip masa jo kawan arupo de kawan go indak lo nyo kerajuan do sehingga anak hari itu nak mau lapor seorang lahir. Oh itu ketek salah waktu kadang. Tapi dia tidak pernah merasa diri itu salah. Tidak masalah. Anak orang dari mau rapor, ya, kemudian ini tidak lo melapor ke pimpinan. Lalu dek karena nyo tidak melaksanakan tugas, nyo tidak melapor ke pimpinan, kemudian dek kepala sekolah tadi nyonolkan tugas sebagai guru. Kini tapaki tak keluar sertifikasi dah. Orientasi baru untuk diri. Itu yang banyak sekarang. Orientasi pikiran, orang merasa hebat. Orang merasa baik. Saya pernah mendengar riwayat ahli ibadah. Ahli ibadah. Kau minta izin buya-buya saja mah. Kau mengaji di muka buya-buya kan? Kau buya-buya guru-guru masa dan kakak-kakak. Ya. Kalau Pak Isrul Husain kalah koncola mau saya suak ya. Ada sebuah riwayat ahli ibadah. 21 tahunnya beribadah, yang ibadahnya terpelihara secara sempurna. Salatnya tidak pernah lepas dari berjamaah di masjid.
Solatnya tidak sekedar solat fardu, tapi dia juga melaksanakan solat-solat sunat rawatib. Nana berrakaat sunat rawatib. Berrakaat solat sunat rawatib. Anan dua tu. Subuh berrakaat 2. Zuhur ada ampeknya, ada 6-nya. Ampek sabalun 2 sesudah. Ya, sudah tu lain. Maghrib 2 rakaat sesudah. Satu apa lain? Isya 2 rakaat sesudah. 2 balik rakaat. Tidak pernah dia putus itu. Dalam riwayat itu juga dijelaskan, tidak sekedar solat fardu dan rawatib, tapi tidak pernah absen satu malam pun solat tahajudnya. Itu sembahyang tu Pak. Puasanya Senin Kamis, pertengahan bulan, rutin puasa Pak. Lalu pada suatu kali dalam mimpinya bertemu dengan orang berpakaian putih. Nyotanyo lah orang tu, siapa engkau tuan? Siapa engkau tuan? Ajawe apa nama baju putih tu? Ambo malaikat. Ambo malaikat. Kerajon kau, ambo memegang buku catatan orang yang akan masuk sorga. Hanya kerajaan malaikat tu memegang buku catatan orang yang masuk. Kecik ahli ibadah tadi, pasti ada nama ambo dalamnya. Pasti ada nama ambo. Wahai malaikat, tolong caliak nama ambo dalamnya cik. Optimis beliau ini, optimis. Solatnya tidak putus, rawatib tidak tinggal, tahajud tidak pernah terhenti. Nyoba lihat dia malaikat, tidak bersobok namanya dah. Tak bersobok namanya dah. Kecek ke malaikat tu, sasek engkau tu, mau ulang balik je. Masalah nak ada nama pun. Masalah nak ada nama pun. You suruh ulang malaikat tu balik. Indak you sobok namanya tu. Tak sebut namanya. Sampai 3 kali diulang, tidak ketemu namanya, baru dia keringat dingin dia. Dan bertanya kepada malaikat, hai malaikat, bakon tidak ada nama ambo? Rasanya ambo tidak pernah lalai sedikit pun dari ibadah. Jawab malaikat, bisa jadi engkau baru memikirkan diri engkau. Engkau beribadah dengan harapan engkau bisa masuk surga, sementara engkau tidak pernah peduli terhadap lingkungan engkau. Engkau tidak pernah tahu menau dengan orang sekeliling engkau. Engkau tidak pernah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Maka engkau bukanlah termasuk ahli sorga, sekalipun engkau beribadah. Itu banyak. Makanya kecet Tuhan ke Muhammad 2 kalimat yang mengagumi itu. Salah satunya, Nabi Muhammad itu oleh Allah tidaklah diciptakan kecuali rahmat. Atu rahmat, halo, atu rahmat, kebaikan. Ya, membawa kebaikan, membawa kesenangan, membawa kedamaian, membawa ketenangan. Ini yang dijadikan konsep oleh Bapak Wali Kota Padang. Lai tahu visi Wali Kota Padang? Ada yang tahu? Visi Pak Wali ada yang tahu? Tidak tahu dah.
menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang pintar dan sehat, berlandaskan agama dan budaya, menuju kota maju dan sejahtera. Maju dan sejahtera. Maju sen ada gunanya dah. Kalau rakyatnya ndak sejahtera. Sejahtera itulah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesejahteraan di dunia, kesejahteraan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari sisaan api neraka. Sejahtera. Kini apa-apa ibu-ibu, seminggu yang lalu ambo mencaliak di Korong Gadang di Taruko. Ya, Taruko. Pergi takziah, saya tidak tahu. Lalu saya ditelepon oleh seorang teman, Buya, ndak aman negari wak do Buya. Batu seorang guru di jalan raya, guru SMP 1. SMP 1 itu kan di Jalan Sudirman. Pagi-pagi ke Paimaja dirampok oleh seseorang, nyetarik tasnya. Si ibu guru tadi ingin mempertahankan tasnya, kemudian helmnya jatuh, dia terguling, terbentur kepalanya sampai tidak sadar, dilarikan ke rumah sakit, akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya juga ditemukan orang berkelukuran, ternyata kena begal. Sampai hari ini anak-anak belum stabil. Menjelang subuh masih ditemukan anak-anak sibuk dengan tawuran. Termasuk orang bau saho jom melakukan kegiatan. Orang baralek tanpa peduli dengan lingkungan, pakai musik sampai pagi. Kira-kira pakai musik sampai pagi itu tagaduh enggak orang tu? Tagaduh enggak? Kecean dawak kenyo. Pak, ambo baralek jo piti ambo, Pak. Baralek jo piti ambo. Nambo baralek anak ambo dan membiayai baralek jo piti ambo. Tu hak ambo lo Pak. Orang lagi berfikir dengan dirinya. Ada orang jualan kafe hari ini di Kota Padang ribuan banyaknya. Bahkan kafe masuk ke komplek-komplek perumahan, buka 24 jam. Tapi kalau tidak sikor, tidak, alhamdulillah, tidak di Bumi Lestari. Ya. Apa yang muncul? Orang hanya berfikir dirinya, tapi orang tidak pernah berfikir bagaimana dengan orang lain. Kira-kira suasana yang model itu membuat awak nyaman atau tidak? Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Maka ketika itu
negeri kita jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal dalam Islam, jangankan mengganggu manusia, dalam Islam jangankan mengganggu manusia, makhluk yang paling kecil pun nggak boleh diganggu. Jangankan mengganggu orang, mengganggu makhluk kecil pun nggak boleh. Begitu Islam, makanya Nabi Muhammad itu rahmat dia. Nah, oleh sebab itu momentum tahun baru Islam 1447 tahun ini, di awal kepemimpinan Wali Kota Padang Bapak Fali Amran, kebetulan ambo pendamping beliau, amanah jamaah dan Bapak Ibu sekalian, ingin mengantarkan rakyat Kota Padang ini menjadi rakyat yang bisa hidup dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang gak bare. Mungkin Bung David bisa membantu di media. Bare merubah kebiasaan, membiasakan yang benar tu yang bare. Nah mudah tu membenarkan yang biasa. Itu makanya alhamdulillah ndak mengapi-ngapi dong kuni, beliau tegas ingin awak orang rasanang datang ke Padang. Masih banyak je nang kanai palak baru di Padang. Terakhir di Aimani tamu dari Malaysia malah. Ada orang menggalih, awak ingin ba'a tapi lawi itu dinikmati oleh orang. Ya. Tapi masih ada oknum-oknum tukang parkir, ada oknum pedagang, ya, galih sakali namanya. Galih sakali. Sakali seorang belanja satu nak telok dalam belanja lain. Bahawa kah bisa? Ini butuh sebuah pemikiran. Ternyata hari ini orang jangankan memikirkan orang lain, membunuh orang, membunuh keluarganya dia mau sekarang. Halo ibu, halo ibu, Sumatera Barat sudah banyak mutilasi. Patang konyo cancang, cebayangan ibu, kabaan nagariwa, nyo cancang berdua ya, tiga orang, nyo potong-potong, nyo masuk angkor. Adalah nah hebat, nyo masak daging manusia nyo makan. Nyo masak. Coba jangan nyo masak pak. Nyo ambil daging manusia tu nyo masak, nyo makan pak. Kalau selama ini kita mendengar mutilasi itu di luar Sumatera Barat, ranah Minang, Adai Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Hari ini nantadagu pak. Arang tacoreng di Kanyang, anak kemanakan wa lah tidak lain mencerminkan sebagai kehidupan orang yang beragama, orang yang beragama. Makanya momentum tahun baru Islam 1447 Hijriah ini kita diajak, dihimbau oleh ustazah cilik tadi, yang pertama melakukan evaluasi.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah masing-masingmu mengoreksi, mengevaluasi apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari esok. Pertama, sebagai individu, kok mati awak kini, kira-kira persiapan lahdoh je awak. Ya Pak Ketua, Pak Ketua, Pak Ketua, Pak Sansuar. Ya. Kata Allah, andai kata kematian datang kepadamu, apa yang sudah engkau persiapkan? Awak kau dapat takah Yahya Waloni itu mati wa. Dari masa yang berkhotbah. Dulu ambo berkhotbah dari beliau mah. Ambo tahun 80 hampir lah jadi khatib Idul Fitri mah. Ambo berdoa, ya mate. Doa ambo, ya Allah, tolong matikan ambo sedang berdakwah ya Allah. Aminan lah cia. Ambo pendakwah dari ketek. Tupat dalil guru mah. Remaja Masjid Al-Munawarah Siteba. Ya. Cemburu awak. Nan bedo mati sedang maksiat. Atau kita mati tidak siap dengan bekal. Seperti tangisnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika akan meninggal, basah pipinya oleh air matanya. Nyedekati dia orang, hai Abu Hurairah, engkau tangihan. Kata Abu Hurairah, saya akan menempuh perjalanan yang panjang. Yang aku tangiskan, aku khawatir kalau bekalku tidak siap untuk menghadapi perjalanan itu. Sehari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Bayangkan perjalanan yang akan aku tempuh. Satu itu persiapan ternyata dalam Islam hebat persiapan kita. Amalan kita banyak, solat kita banyak, Al-Quran setiap minggu kita khatam, puasa sunat tidak pernah tinggal. Ternyata dalam Islam itu tidak cukup. Yang kedua, bagaimana dengan anak keturunanmu? Halo, halo, baik-baik nak, baik-baik nak, baik-baik nak. Apa mengko duduk le tahu apa? Latih nak. Tadi malam jam 10 baru pulang dari Kalimantan. Darat Kota Pontianak, terus ke Singkawang, terus ke Sambas. Sudah tu balik ke Pontianak. 6 jam pai, 6 jam pulang. Tadi malam baru tiba. Pai Baraja membawa FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Di negari orang lintas agamanya kompak-kompak. Dawak sama agama saya, sama agama saya. Ya, itu Bapak. Ya, kebetulan di Sambas tu wakil bupatinya orang Semando awak. Orang Semando Minang. Di Pontianak kami terima di Pak Wali.
Muslim Melayu. Di Singkawang diterima Ibu Wali Buddha. Tapi nyo ketua pembangunan Masjid Agung. Nyo mencari pitih. Senilai 55 miliar dia bangun. Tadi malam baca lihat di medsos, inyo memimpin acara pawai 1 Muharram. Ya. Andawa gilo bagadiguh namanya. Maka Kota Padang oleh lembaga survei dinilai kota yang intoleransi. Jana duduk lelo enak ya. Ya. Dalam Islam tidak cukup amalan kita saja yang baik. Tadi dikejar 21 tahun tidak pernah berhenti melaksanakan ibadah, tapi tidak masuk nama daftar masuk surga. Kenapa? Karena tidak cukup hanya kita, kecuali bagaimana kita menyelamatkan anak keturunan kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kini anak bakatu anak, orang tua bakatu orang tua. Komunikasi anak orang tua hampir tidak ada. Makanya ambo sering sampaikan sebuah perenungan saja, terutama untuk diri ambo. Dan itulah nan ingin dibangun di Kota Padang. Bagaimana memperbaiki generasi. Dan disampaikan oleh Pak Isrul Hussein tadi. Salah satu solusi yang beliau bikin dalam buku beliau. Bapak Ibu sekalian, sepakat ahli sedunia, sepakat ahli sedunia, orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang jenius, para pakar dan peneliti, anak tidak akan mungkin bisa baik kalau mentalnya tidak baik. Terus sepakat tumapit. Anak tidak akan bisa baik selama mentalnya tidak baik. Sekalipun IQ-nya 150. IQ-nya di atas rata-rata, tapi sepakat. Makanya hari ini di Eropa, di Cina, di Jepang, di Amerika, orang tidak lagi mendewakan otak. Kalau dulu orang mendewakan otak, sekarang tidak lagi orang mendewakan otak. Karena hari ini sudah diteliti oleh orang, kalau mau berhasil, kalau mau sukses, kalau mau baik, tidak cukup otak. Ternyata potensi yang menentukan orang sukses itu adalah mental spiritualnya. Namanya karakter. Namanya karakter. Beko Pak tanya, Pak tanya apa murah-murah saja, jawab sikit singkit lenya. Hadiah gadang. Ya. Tak bisa. Sepakat orang sekarang itu. Tidak bisa orang berhasil. Jangan pernah orang tua bermimpi punya anak yang bisa menyejukkan dan membahagiakan dirinya. Kalau mentalnya tidak dibenahi. Hebatnya nak waktu jadi orang gadang profesornya. Tapi kalau karakternya tidak elok, nya menjadi anak yang mengecewakan, bahkan memalukan. Sudah mengecewakan ditambah memalu lucet lah. Ya. Mohon maaf ibu, mohon maaf bapak sekalian, mohon maaf. Hari ini kejahatan di lingkungan
orang-orang terdekat semakin tinggi. Tak tahu saya, mungkin ini juga yang menjadi konsep oleh Nenek Mama. Mohon izin Datuk, kalau paku kacang balimbiang tempurung lenggang lenggokkan, rangkam orang bawa kasaru aso, anak dipangku kemanakan dibimbiang, orang kampung dipatenggangkan supaya nagari binasa. Tidak bisa hanya diri kita. Raso dibawa naik, pareso dibawa tu. Teknologi boleh canggih, teknologi boleh maju, dunia boleh modern, tapi rasa tidak bisa diganti. Raso. Saya mohon izin ya, karena ya dek baru masuk ke dunia birokrasi. Ini mohon izin Pak Kabid, ini Kabid saya ni, Pak Rizal. Ya, hari ini mengajak 15.000 ASN Kota Padang untuk membangun raso. Yang di puskesmas, yang di rumah sakit, membuat raso kemanusiaan. Datang orang rumah sakit itu pasti orang tak senang, orang tak sehat. Berikan layanan, sehingga meraso dilayani. Maka ada di Pak Wali itu nyebut padang melayani. Di WA ambo de kawan, Pak, orang acara patang Pak, nan kami lain tak tahu undang do Pak. Tawak share ke kawan. Nya yo ndak bakhususan lah undang do Pak, tapi lah masuk nyo sama Pak. Raso kan disabui namo tu taimbau. Kan di sinan lo nyo raso dihar. Itu yang paling tinggi. Di Minangkabau tu raso. Kalau lah raso ndak ada, jadi mintu orang raso, jadi minantu orang raso, ya. Jadi orang gaya awak raso je. Bamang kau ndak namu tinggal di rumah anak, Bu. Tak taluk dan bodoh biar batu. Kucing dan nyolacui raso awak je. Raso. Kucing dilacui raso awak nan jo usia raso. Tak adanya manusia pak, dah manusia ibu, dah manusia amande dah. Tapi kucing kau tu sebentar nan nyolacui aja. Begitu tingginya rasa. Bate tangga raso. Makanya dalam Islam ada kewajiban. Kewajiban terhadap tamu, kewajiban terhadap tetangga. Diatur dalam Islam itu banyak piti hawa kamu ambil rumah bayo je tetangga dulu. Tak boleh gadang malendo. Itu hebatnya orang raso. Ini yang Islam itu. Bagaimana membangun rasa? Makanya Pak Wali Joambo Bayoyo kece Pak Wali Buya, kita bukan jadi pejabat Buya. Kita menyiapkan diri menjadi pelayan. Kalau pejabat dilayani, kalau pelayan melayani. Makanya Kota Danga ada apa-apa ibu-ibu kadang-kadang enggak kare-kare bagai. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap yang kamu pimpin akan dipertanggungjawabkan. Pak Lurah tanggung jawab di kelurahannya. Pak Camat bertanggung jawab sekecamatannya. Pak Fadli Joambo tanggung jawab sekotanya. Koranji berapa penduduk Pak Camat?
Kecamatan Kuranji. Kecamatan Kuranji penduduknya lebih kurang 170.000. Nah 170.000 tu nanti dipertanggungjawabkan di Pak Camat. Kota Tangah penduduknya 220.000. 220.000 tu nanti dipertanggungjawabkan. Kalau Pasarial berapa penduduk? 6 ribu. 6 ribu tu nanti dipertanggungjawabkan. Tapi Fadli Amran Jomai Gus Nasir mempertanggungjawabkan 942.000. Nyatanya besok ada malaikat, hai Fadli, hai Maigus, selama engkau diberikan amanah, apa yang engkau lakukan? Inilah kehadiran Rasulullah, kehadiran Islam. Maka Islam itu selalu bergerak menuju kebaikan. Itu yang hijrah. Karena selama di kota Makkah, Islam tidak bisa hidup dengan baik. Padahal Islam itu datang untuk kebaikan. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin tadi. Sehingga Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, tidak hanya satu bumi untukmu. Makanya Nabi disambut di Madinah itu. Disambut kedatangan Rasulullah itu dengan nyanyi Tola'al Badrunya. Ya. Ada naik ke batang kayu mencalik mana nabi yang seperti itu. Ya. Nabi membawa kebaikan dan masyarakat Madinah menanti dengan kebaikan. Namanya Ansar. Ya. Muhajirin, orang yang berhijrah untuk kebaikan. Dia tinggalkan semuanya, sekalipun hartanya, dengan satu tekad perubahan menuju kebaikan. Lalu disambut oleh orang Madinah yang rindu pemimpin yang membawa kebaikan. Maka Madinah yang tadinya hanya kampung ketek, Yasrib namanya, desa nagari lah. Bahkan ada yang menerjemahkan korong. Warna yang kelas nagari, Yasrib namanya. Tapi karena di negeri itu hadir kebaikan, maka negeri itu memancarkan kebaikan ke seluruh penjuru dunia, sehingga Madinah disebut Madinatul Munawwarah. Kota yang bercahaya, kota yang menyebarkan kebaikan. Di sana orang baru bisa hidup dengan tenang, orang bisa hidup dengan damai. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, tentu inilah yang menjadi penyemangat kita. Evaluasi, andai kata kematian datang, apa yang sudah kita lakukan, persiapan diri kita. Yang kedua, tidak cukup hanya berfikir diri kita, tapi bagaimana dengan amanah anak keturunan kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Yang ketiga, tidak cukup hanya diri dan keluarga kita, kamu belum dianggap baik oleh Allah. Itu. Kita belum dipandang baik oleh Allah kalau kita belum mampu membuat orang baik. Itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, tidak cukup engkau saja baik, dan tidak cukup juga kalau hanya engkau dan keluarga engkau yang baik, hingga engkau mengajak orang untuk berbuat baik, mencegah dari yang mungkar, dijamin oleh Allah. Apa kata Allah? Wa ulaika humul itulah orang yang memperoleh keberuntungan. Oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu sekalian, karena tugas berdua malam gini, itu dan tugas sebagai ustaz, tugas sebagai pemerintah, pertama mengajak
Pak Wali merindukan Kota Padang hidup dalam kebersamaan. Saciok ba ayam sadanciang ba basi. Namanya menggerakkan segala potensi dalam bentuk sinergi dan kolaborasi. Oleh sebab itu kepada seluruh nenek mama, alim ulama, cadiak pandai, pemuka masyarakat, pengurus masjid, mohon dukungannya. Pada pilkada apa-apa ibu-ibu memilih, tapi setelah dipilih tidak berhenti sampai di